and verb. Jadi yang disebut clause itu adalah grup dari kata gitu yang terdiri dari ini ya, subjek dan predikat gitu ya. Nah, in adjective clause we call it the dependent clause and independent clause, or we call it main clause. Jadi kalau di dalam bahasa ini kenapa dia? Karena dia tidak mungkin sendirian clause-nya. Jadi there will be two clauses within a sentence in which one as a dependent clause. Dependent itu tergantung ya. Jadi kalau dia tidak ada clause lain maka dia tidak ada meaningnya. Nah, kalau independent clause itu yang ininya nggak ada nggak masalah gitu. Ininya nggak ada nggak masalah. Tapi kalau yang dependent clause ini kalau tidak ada ini gitu ya, kalau tidak ada ini, maka kalimat di sini tidak memiliki makna. Kenapa katanya? It's not a complete sentence. It must be connected to independent clause. Jadi harus tergabung dengan independent clause, gitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan satu-satu in more detail. Oke. Jadi clear dulu ya. So we have the dependent and independent clause. Jadi ini ada dua. Jadi ya ada dua. One is dependent. Independent in which that the sentence does not gitu ya, does not relate with other sentence gitu ya, tidak peduli dengan sentence yang lainnya gitu ya. Tapi kalau dependent itu harus ada kalimat lain. Kenapa dianggapnya tidak complete gitu, walaupun di sana ada subjek dan predikat. Nah, both of these ada subjek dan predikat. Jadi okay. Now, what about this one? So we are going to discuss adjective clause. Apa sih adjective clause yang tadi Pak? Is a dependent. Nah, karena adjective clause itu bukan independent tapi a dependent clause. Berarti mana ya? Berarti ini ya. Berarti ini. Gitu ya. Berarti apa? Berarti dia tidak complete. That modifies noun. Oke. Selalu saja namanya adjective itu fungsinya apa adjektif itu? Modify itu apa sih? Kalau saya Heidi is happy gitu ya di sini. Nah, ini fungsinya kata sifat ini apa? Menjelaskan yes, menjelaskan kata benda. Menjelaskan Heidi kan? Nah, sama adjective clause juga menjelaskan kata benda. Oke, jadi ini ya. Ya, it describes, identifies, and gives further information about noun. An adjective clause is also called a relative clause. Kita juga dinamakan ada namanya beberapa mengatakan relative clause, clause penghubung gitu ya. Oke, adjective clause pronoun. An adjective clause use pronoun to connect the dependent clause to an independent clause gitu ya. Nah, ada kata penghubungnya apa? This is kata penghubung dalam adjective clause. Nanti kita diskusikan kapan memakai who, kapan memakai whom, kapan memakai which, that, dan kapan memakai whose, gitu ya. Well, then that's it. Any question first for this the explanation? Come on, clear enough? Clear, sir. Okay, good. Okay, now, so we are going to discuss this. Gitu ya. Jadi kita akan coba diskusikan yang ini. So the first one is the adjective clause pronoun used as the subject. Ya. Nah, when we talk about our previous one, ketika kita bicara tentang yang kemarin gitu, tentang yang kemarin ya, kita bicara tentang yang kemarin. Apa yang kemarin itu? Yang berfungsi sebagai kata kerja, berfungsi sebagai kata sifat, kan kelihatannya udah satu kalimat gitu ya. Kalau kemarin the student
studying ya. Al-Wafa come from all part of Indonesia. Gitu ya. Nah, the student, nah kita kan munculnya cuman ini ya. Ini adalah menjadi kata sifat nih, gitu ya. Udah menjadi kata sifat. Yang pada di kemarin disebutkan bahwa it, gitu ya. Ini adalah sebenarnya terdiri dari dua kalimat, gitu ya. Pertama apa kemarin itu? The student come from bla bla bla. Terus they study at Al-Wafa. Oke. Nah, ini kepada dia mau gabung. The student. Nah, gitu. Sini nih yang mau pada di who study at Al-Wafa come from bla 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 gitu. Nah, ini dia ya. Ini dia kalimatnya nih. Kalimatnya yang kita diskusikan pada kesempatan pagi ini adalah yang ini. Ya, yang ini. Jadi kalimat yang kemarin kita diskusikan sebenarnya kalimat akhirnya adalah ini nih, ya ini nanti, ya. The student studying at Al-Wafa. Nah gitu ya. Jadi sudah dibuang gitu ya, sudah dibuang di kata sambungnya. Nah, so today we are going to discuss this. Nah hari ini kita akan coba diskusikan ini, gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia di subjek. Masuk lagi. Aduh, tak kebuang ini misalnya. Aduh, jadi acuin. Saya foto dulu deh. Kok lupa. Oh tadi 40. Live the meeting lagi, baru di accept. Pucah iki. Jaringan bisnis. Tadi ya, saya laporan dulu sebentar foto ya. Kemarin lupa masalahnya. Coba laporan dulu fotonya. Foto dulu. Situ juga ada waktu itu. Ya, oke. Sorry, tadi screenshot dulu barusan. Oke ya, lanjut ya. Oke. Ini seru nih, Kak. Kalau ngajar grammar tuh pada itu seru. Mahasiswanya pusing ya. Pusing nggak? Ada yang pusing nggak? Jawab tuh, kan hari itu. Hah? I'm sir. Yes. Pusing ya? Yes. Enggak pusing. Enggak ngerti. Nggak ngerti, oke. Terus apa? Nggak apa-apa sih. Lumayan apa? Padahal pada itu katanya kalau narang itu jelas gitu ya. Tapi ternyata masih pusing ya. Terus apalagi boleh apa? Kalau gitu nanya ya, kalau gitu. Hah? Apa? Oh my kucing saya begitu ya. Oke ya. Aduh, kebuang nih gara-gara yang masuk tadi. Tadi udah kebaca yang pertama sejarah munculnya ing menjadi kata sifat. Sudah ya? Sudah, sir. Sudah ya, itu sejarah ya, sejarah. Nah, adjective clause gitu, adjective clause it is the clause that connecting gitu ya, combining two sentences into one. Jadi
Jadi adjective clause itu adalah kenapa? Karena English doesn't like redundancy gitu ya. Karena bahasa Inggris itu tidak suka pengulangan katanya, maka selalu ada namanya pengurangan atau what is it? Simplifying gitu ya. Penyederhanaan dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, so the first one is I like to have this one. Lihat di sini ya. Jadi di sini kita bicara tadi dibilang ini subjek karena bicara subjek pronoun gitu ya. Ini adalah we have two sentences ya. Kita punya dua kalimat. Yang pertama adalah I thank the woman. Gitu. She helped me. Gitu ya. I thank the woman, she helped me. Nah, woman ini ya, dengan she ini is the same person. Adalah orang yang sama. Gitu ya. Clear dulu ya. So, the woman and she are the same person. Adalah orang yang sama. Well then, because English doesn't write repetition, sekali lagi, karena bahasa Inggris tidak suka pengulangan, maka two sentences here, ini kan dua kalimat ya. Dua kalimat yang beda. Kalau Anda bikin paragraf, oh I thank the woman, gitu, she helped me, gitu. Nah, dibuatlah menjadi satu. Pertama adalah I thank the woman who helped me. I thank the woman that helped me. Ya, ini ya. Jadi, nah ini yang kita sebutkan tadi adalah, ini adalah adjective clause. Ini adalah ini yang dinamakan adjective clause. Ya, klausa adjective. Ya. Ini yang dinamakan adjective clause. Gitu. Kenapa adjective clause? Apa tadi adjective clause itu? Clause itu selalu ada subject dan verb. Nah, ini dia subjeknya. Di sini. Di sini adalah verbnya. Ini yang dinamakan klausanya. Adjective clause ada subjek dan clause itu ada subjek dan predikat. Nah, apalagi tadi namanya adjective itu? Adjective apa tadi? Halo, come on everybody. Everybody. Apa yang dimaksud dengan adjective? Menjelaskan kata benar. Yes, menjelaskan kata benar. Kira-kira itu menjelaskan siapa who helped me itu? Si woman. Nah, who helped me ini menjadi adjektif. Kenapa menjadi adjektif? Karena menjelaskan the woman, gitu ya. Menjelaskan kata benar. Nah, sekarang yang kedua. Tadi dikatakan bahwa ini adalah apa namanya? Dependent apa independent clause ini? Dependent, sir. Dependent clause. Ya betul. Clause. Di C. Artinya apa? Belum Need, sempurna. need independent. Iya nih. Kalau Anda kalimat gini, who helped me gitu, itu bukan sebagai kata tanya ya ini. Ini kalimat apa bukan? Memiliki arti apa tidak? Tidak. Tidak. No, sir. Oke, tapi kalau sekarang saya ada arti enggak? I thank the woman. Ada. Ada, betul. Ya, jadi what the point yang tadi didiskusi di awal itu, kalimat ini ya di sentence tidak memerlukan yang ini, gitu ya. Tidak memerlukan yang ini. Mau ada mau enggak beramatan, gitu ya. Karena I thank the woman pun cukup, tapi terima kasih kepada wanita yang mana sih? Kayak gitu intinya kan ya. Nah, wanita yang menjenguk saya kemarin malam, wanita yang menolong tadi malam, wanita yang nyupin saya, wanita yang memberikan pinjaman uang, wanita yang memberikan makan. Nah, itu dia. Ini adalah wanita yang membantu saya. Nah, kalau kita konsepkan kepada kemarin, bisa nggak sih yang kemarin kita bicarakan yang our previous one,
di verb inkan, bisa nggak? Bisa gitu. I thank the woman helping me gitu. Bisa disimplify gitu? Yes, bisa. Oke, terus yang kedua adalah when it is about the person, gitu ya, person. Ya, ini adalah person. What about now? I just like to have this one. Ini adalah benda, thing. The book is mine. It is on the table. Again, the same explanation from me. The book and it are the same thing. Book dan it itu adalah benda yang sama. Gitu ya. Jadi bukan buku yang lain, tapi bendanya sama yang diomongin itu. Jadi the person is, the book is mine. It is on the table. Gitu ya. So the book which is on the table is mine. The book that is on the table is mine. So it means that, so you have to, you opposite, this is the, we call it the clause. Ini yang dinamakan adjective clause. Kenapa adjective clause? Karena ini adalah buku. Kalau Anda punya banyak buku. Oke, saya mau mengatakan buku yang ada di meja yang punya saya itu, bukan yang ada di lemari, gitu kan. Jadi the book which is on the table